Lalu bagaimana jerat pidana ujaran kebencian dalam kasus YouTuber Resbob ini? Kita bahas bersama mantan Kabariskim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang para pemirsa sekalian. Pak Susno, kalau kasusnya ini adalah ujaran kebencian dan dijerat pakai pasal dari Undang-Undang ITE, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan oleh polisi ketika mendalami hal ini? Pertama kita ucapkan selamat kepada Polri, ya Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap dan menangkap tersangkanya ya. Jadi tepat sekali apa yang dilakukan ini dikenakan Undang-Undang ITE dan pasalnya adalah 45 ya tentang penyebaran ujaran kebencian, permusuhan terhadap dan seterusnya ya terhadap satu kelompok. Ini sudah tepat ancaman hukumannya ya cukup lama, 6 tahun ya. Kemudian ini suatu kasus yang sangat bagus sebagai pelajaran untuk semua orang, siapapun yang suka bermain di media sosial ya, baik di YouTube maupun di Facebook, Instagram, dan di X gitu. Ini sangat bagus bahwa kita boleh bebas menyampaikan pendapat, bebas memberikan sesuatu ya di media sosial, tapi janganlah melakukan suatu hal-hal yang mengarah kepada tindak pidana. Kalau ini jelas tindak pidana ya, Tapi Pak Susno, menghina ya. kalau ngelihat dari pasalnya sendiri, ini sudah tepatkah sanksi yang bukan sanksi, tapi pasalnya itu sudah tepat atau belum? Atau mungkin jangan-jangan ada pasal lain sebenarnya masih bisa disangkakan juga? Untuk sementara sudah tepat karena kan untuk penangkapan dasar penangkapan dulu, kemudian dasar penahanan bahwa ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun gitu kan. Dan nanti tentunya akan berkembang dalam pemeriksaan karena yang diperiksa kemarin mungkin baru saksi dan alat buktinya baru berupa rekaman elektronik terhadap posting yang bersangkutan. Nah nantinya setelah dia diperiksa langsung disidik gitu di berita acara, saya yakin akan bisa bertambah lagi pasalnya gitu. Apa dalam konteks kasus ini, Pak Susno, apa yang bisa memberatkan dan meringankan tersangka? Yang bisa memberatkan yaitu bahwa tersangka dalam hal ini telah melakukan suatu ujaran kebencian yang dapat memancing suatu kericuhan, kemarahan daripada suatu kaum atau suatu kelompok ya jelas. Kemudian bisa memberatkan mestinya yang bersangkutan tahu bahwa akibat daripada postingannya itu akan merendahkan martabat daripada suatu kelompok atau suatu kaum dan bisa juga mendatangkan suatu permusuhan. Itu jelas memberatkan. Yang berikut lagi memberatkan dia bahwa dia mestinya bisa berpikir karena dia adalah seorang mahasiswa gitu yang cukup terpelajar gitu. Mestinya dia tahu jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu misalnya mencari follower kemudian membuat sesuatu postingan yang menarik perhatian tapi bukan hanya menarik ini tapi menimbulkan kemarahan ya. Kalau untuk rekannya yang disebut membantu produksi juga itu akan bisa dijerat pasal dan bahkan jadi tersangka juga nggak Pak Susno? Bisa saja kalau setelah diperiksa daripada tersangka kita lihat peran daripada yang membantu apa, apakah turut serta atau membantu atau apa nanti akan terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka ini gitu. Sejauh mana peran yang memberikan bantuan gitu. Dan ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan apabila memang bantuan itu signifikan diberikan bisa apa saja Pak? Ya ancamannya sama dengan orang yang melakukan tapi dikurangi sepertiganya gitu. Oke, berarti bisa sama-sama Undang-Undang ITE. Nah, kemudian juga Pak Susno, apa yang tidak boleh luput juga? Ini kan yang memberatkannya termasuk juga kan sempat kabur, itu juga pasti akan bisa memberatkan dan permintaan maaf juga tidak akan bisa menjadi keringanan juga ya Pak Susno? Jelas karena dia kabur berarti dia menghindar dari tanggung jawab itu hal yang memberatkan ya. Beda dengan dia langsung begitu peristiwa dia menyerahkan diri, menyesali itu lain. Kalau sekarang tertangkap dulu setelah kabur, bersembunyi baru minta maaf. Permintaan maaf tidak menghapuskan tindak pidana begitu. Oke, Pak Susno Duaji, mantan Kabariskim Polri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Susno.